Halo teman-teman, saya Lovita Felicida de Mendonça, mahasiswi dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Solusi Bisnis Indonesia. Saya akan memaparkan materi analisis bisnis digital tentang transformasi bisnis digital. Transformasi bisnis digital adalah perpindahan proses analog menjadi digital dengan memanfaatkan teknologi. Transformasi digital lebih merujuk pada cara teknologi merevolusionerkan bisnis dengan berbagai bidang teknologi yang baru seperti pembelajaran mesin, data besar, dan internet untuk segala hal. Bentuk transformasi digital dalam dunia bisnis telah mengubah keterlibatan klien, perdagangan, pemasaran, dan lain-lainnya. Nah, mengapa transformasi digital itu penting bagi perusahaan? Sebelum mengetahui pentingnya transformasi digital diterapkan dalam perusahaan, perlu diketahui dulu dua arahnya. Yang pertama ke arah internal. Maksudnya adalah transformasi digital yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan kinerja di dalam perusahaan. Yang kedua ke arah eksternal. Maksudnya, transformasi digital yang dilakukan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan yang lebih difokuskan kepada target market bisnis. Sekarang ada 3 alasan utama mengapa transformasi digital penting dilakukan. Yang pertama, disrupsi teknologi yang cepat. Pesatnya perkembangan teknologi saat ini memunculkan adanya disrupsi teknologi yang terjadi di berbagai sektor. Akibatnya, pola perilaku bahkan aktivitas berbelanja masyarakat pun perlahan beralih menjadi lebih modern. Perusahaan yang masih saja menerapkan cara lamanya pasti akan tertinggal apabila tidak segera melakukan survive dengan melakukan transformasi digital untuk melihat berbagai peluang yang ada. Yang kedua, munculnya persaingan di dunia digital. Dampak positif dari perkembangan teknologi yang menjadikan banyak ide-ide dan inovasi baru yang bermunculan khususnya dalam dunia bisnis. Yang ketiga, kemampuan dalam contoh perubahan besar karena transformasi digital. Yang pertama, perubahan pada pola pikir masyarakat. Contoh pertama, transformasi digital mengubah bagaimana pola pikir masyarakat yang dahulunya konvensional menjadi lebih modern, khususnya dalam hal efektivitas. Misalnya dalam hal mencari pekerjaan mereka berpikir akan lebih efektif bagi dirinya sendiri dan perusahaan tempat ia melamar apabila mengirimkan dokumen melalui email ketimbang melalui dokumen berupa kertas. Yang kedua, perubahan pada pola perilaku masyarakat. Misalnya dalam hal mobilitas. Terkadang orang-orang lebih cenderung untuk memesan kendaraan online dibandingkan kendaraan pribadi dengan berbagai alasan. Bisa jadi karena dia lelah apabila harus menyetir sendiri atau apapun itu sehingga bisa menghemat energi, bahkan meningkatkan produktivitas mereka walau di perjalanan. Yang ketiga, perubahan pada pola berbelanja masyarakat. Misalnya, bagi sebagian orang yang memiliki waktu terbatas, mereka akan lebih efektif berbelanja secara online melalui smartphone ketimbang langsung mendatangi tokonya yang mungkin saja berlokasi jauh dari tempat tinggalnya. Proses menuju tahapan transformasi dapat dilakukan dengan melewati 3 tahap. Yang pertama ada rencana. Pada tahapan rencana perlu melakukan perumusan inovasi baru apa yang ingin diciptakan bisnis Anda saat ini dan di masa depan. Setelah perumusan tentang inovasi, tahap selanjutnya adalah memikirkan solusi yang dapat mendukung bisnis Anda mencapai inovasi baru tersebut. Setelah perumusan mengenai inovasi baru sudah didapatkan, solusi teknologi terbaik sudah dipilih, maka selanjutnya menetapkan nilai apa yang akan Anda dapatkan menggunakan solusi teknologi tersebut. Yang kedua, implementasi. Mencari vendor penyedia solusi informasi terbaik adalah proses penting pada tahap ini. Implementasi teknologi baru pada bisnis tidak bisa dilakukan sembarangan. Yang ketiga, transformasi. Pada tahap ini, Anda sudah benar-benar menerapkan rencana dan implementasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Melakukan transformasi adalah cara yang sangat baik untuk meningkatkan nilai bisnis dan menjadi unggul dalam industri. Tentunya, persaingan bisnis akan terus meningkat.
Keuntungan transformasi digital untuk perusahaan. Yang pertama, mengubah pengalaman pelanggan. Yang kedua, lebih banyak wawasan berbasis data. Yang ketiga, kolaborasi yang dinamis antar departemen. Yang keempat, peningkatan inovasi. 6 manfaat digital transformasi bagi perusahaan. Yang pertama, insight bisnis. Dengan implementasi platform data insight, Anda akan mendapatkan koleksi data-data dan dashboard yang dimana metrik bisa akan mudah ditemukan. Yang kedua, melindungi dan mengontrol data. Dengan teknologi modern yang bisa dipasang baik untuk on-premise dan lingkungan cloud, perusahaan tidak akan lagi perlu khawatir soal keamanan. Yang ketiga, mempermudah operasional. Salah satu keuntungan besar dari transformasi digital adalah menyederhanakan proses operasional yang ada sehingga menjadi lebih efektif. Yang keempat, investasi. Fokus utama transformasi digital adalah untuk investasi teknologi yang membuat perusahaan maju. Yang kelima, kolaborasi modern. Teknologi terbaru juga membuat kolaborasi antar karyawan dalam perusahaan menjadi lebih mudah, sehingga ini menjadi komponen utama dalam transformasi yang sukses. Yang keenam, prioritaskan produktivitas. Platform teknologi berbasis cloud jelas akan meningkatkan operasional sebuah perusahaan. 3 contoh transformasi digital. Yang pertama, Netflix dengan layanan streaming on demand. Layanan streaming film on demand milik Netflix ini tentu tidak asing lagi bagi teman-teman. Bahkan bisa jadi teman-teman telah berlangganan Netflix setiap bulannya. Netflix menawarkan layanan entertainment selangkah lebih maju dengan menghadirkan lewat internet sehingga lebih mudah diakses kapanpun dan dimanapun. Transformasi digital yang dilakukan oleh Netflix ini merupakan langkah yang tepat, bahkan pernah meningkatkan omset perusahaan Netflix hingga 30 kali lipat. Yang kedua, Gojek dengan layanan pesanan via aplikasi. Tentu teman-teman sudah sangat familiar dengan brand ini. Layanan ojek online pertama di Indonesia ini menawarkan kemudahan mobilitas bagi orang-orang yang tidak memiliki kendaraan pribadi atau yang sedang tidak ingin mengendarai kendaraannya sendiri. Transformasi digital ini mengantarkan Gojek menjadi salah satu perusahaan di season pertama di Indonesia dengan valuasi lebih dari 142.000 triliun pada tahun 2019. Yang ketiga, Tokopedia dengan sistem e-commerce. Membuka toko dan memasarkan barang jualan bukanlah pekerjaan yang mudah pada zaman dahulu. Selain toko fisik yang harus berada di lokasi strategis, penjual juga harus memikirkan bagaimana cara menjual barang tersebut agar laku. Peluang ini tampaknya terbaca jelas oleh Tokopedia, sehingga muncullah solusi berupa transformasi digital dalam kegiatan jual beli secara online. Sekian pemaparan materi analisis bisnis digital tentang transformasi bisnis digital. Jika ada salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan kunjungannya.